Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan remaja. Nah, perkembangan remaja itu yang pertama ada perubahan biologis atau yang dinamakan pubertas. Nah, apa sih pubertas itu? Pubertas adalah remaja perempuan sekitar usia 8-13 tahun dan remaja laki-laki sekitar usia 10-15 tahun mengalami banyak perubahan fisik dan emosional ketika mereka bertransisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Periode perubahan inilah yang dinamakan masa pubertas. Nah, perubahan remaja perempuan itu diantaranya payudara dan pinggul membesar, menstruasi, premenstrual syndrome atau PMS atau sakit menjelang haid, masalah kulit berjerawat, kulit berminyak, berkeringat dan bau badan, dan muncul bulu dan rambut halus di ketiak dan sekitar vagina. Nah, perubahan remaja laki-laki seperti dada bidang, mimpi basah, terdapat jakun dan perubahan suara, masalah kulit, berjerawat, kulit berminyak, berkeringat dan bau badan, dan muncul bulu dan rambut halus di ketiak dan sekitar penis. Nah, yang kedua ada perubahan emosi masa remaja. Yang pertama ini ada emosi terhadap diri. Ada dua ya, mood swings dan sexual feeling. Mood swing itu kalian mungkin mengalami perubahan mood yang cepat dan ekstrim. Misalnya dari senang ke marah dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormon selama pubertas. Nah, ada sexual feeling, yaitu keingintahuan kalian tentang seks dan hubungan romantis mulai muncul saat pubertas. Bila kalian memiliki pertanyaan mengenai hal ini, pastikan kalian berdiskusi dengan orang dewasa yang bertanggung jawab, seperti orang tua, dokter, atau guru BK kalian. Jadi, kalau misalnya kalian ingin mendiskusikan hal-hal yang berbau seksual, misalnya kalian lihat di TV pola itu, nah bisa mendiskusikannya kepada dokter atau guru BK atau orang tua. Nah, lalu emosi terhadap lingkungan terlalu sensitif. Nah, karena perubahan fisik menyebabkan ketidaknyamanan, biasanya kalian jadi sedikit lebih sensitif terhadap penampilan fisik kalian. Lalu perubahan saat pubertas bisa berbeda-beda di tiap orang. Kalian mungkin akan bertanya-tanya atau merasa rendah diri apabila teman lainnya telah mengalami perkembangan yang belum terlihat di tubuh kalian. Jadi kalau misalnya kalian melihat teman-teman kalian itu belum berubah dari segi fisik, nah biasanya kalian ngerasa rendah diri karena kan kalian lebih dulu yang mengalami. Nah, lalu pembahasan selanjutnya tentang menstruasi. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan organ reproduksi perempuan. Ada tuba falopi, rahim, ovarium, dan vagina. Tuba falopi itu sepasang saluran yang menghubungkan ovarium dan rahim. Jalur yang dilewati sel telur menuju rahim. Nah, ini adalah tuba falopi ya. Dari ovarium menghubungkan ovarium ke rahim. Nah, lalu ini ada rahim, tempat janin berkembang. Letaknya di bagian bawah perut. Nah, ini rahim. Lalu ada ovarium. Organ ini berbentuk seperti sepasang kacang almond. Nah, ini ovarium. Setiap bulan, ovarium menghasilkan sel telur. Proses ini disebut ovulasi. Lalu ada vagina. Organ berbentuk tube ini berfungsi sebagai saluran lahir. Nah, jadi ini organ reproduksi perempuan. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan menstruasi? Jadi setiap bulan ovarium perempuan menghasilkan sel telur yang kemudian dilepas melalui tuba falopi menuju rahim. Rahim kemudian menebalkan dinding rahim,
Untuk mempersiapkan kehamilan, dinding tebal ini bernama endometrium. Apabila sel telur yang berada di rahim tidak dibuahi, maka endometrium yang terdiri dari jaringan tisu dan darah ini akan luruh dan keluar melalui vagina. Inilah yang dinamakan menstruasi. Nah, jadi siklusnya sel telur matang, lalu sel telurnya dilepas dan endometrium terbentuk. Endometrium itu tadi penebalan dinding rahim ya. Nah, karena sel telurnya tidak dibuahi, maka ia akan luruh menjadi darah haid. Nah, siklus menstruasi ini akan kembali berulang di 25 sampai 35 hari kemudian. Nah, ini menstruation timeline di usia sekitar 9 sampai 14 tahun. Remaja perempuan mungkin akan mengalami haid pertama sekitar usia 9 sampai 14 tahun. Nah, di umur 40 sampai 5 tahun biasanya menstruasi akan berhenti. Fenomena ini dinamakan menopause. Nah, jadi di usia-usia kalian ini biasanya mulai awal-awal menstruasi. SD atau SMP. Nah, nanti sekitar umur 40 sampai 5 tahun menstruasinya berhenti dan pemberhentian menstruasi ini dinamakan menopause, masa menopause. Nah, menstruasi berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Pada awal menstruasi, mungkin kamu akan mengalami keterlambatan atau jadwal yang belum teratur. Jangan khawatir, ini normal. Jangan panik ketika kamu mengalami menstruasi pertamamu. Bicaralah dengan orang dewasa yang kamu percaya. Nah, kalau di awal-awal itu biasanya siklus menstruasinya belum teratur. Nah, ini jangan khawatir karena ini normal ya, karena baru di awal-awal. Nah, ketika kamu pertama kali mengalami menstruasi, jangan panik. Segera bicara, cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Contohnya ibu misalnya. Nah, lalu apa yang dilakukan saat menstruasi? Yaitu ganti pembalut kamu apabila sudah terasa tidak nyaman. Siapkan pembalut dan celana ganti di tas saat kamu akan ke sekolah atau berpergian. Cuci pembalut bekasmu sampai bersih sebelum membuangnya. Lalu bersihkan alat kelamin dengan air bersih dari depan ke belakang. Jelas ya? Nah, lalu menjaga kebersihan sangat penting saat menstruasi. Mandi 2 kali sehari, gunakan celana yang menyerap keringat dan tidak ketat. Dan terakhir, makan teratur dan olahraga teratur. Olahraga dan nutrisi dapat membuatmu terhindar dari stres saat PMS dan tidak mengganggu hari-harimu. Nah, jadi inilah yang saya Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, terutama anak-anak ibu yang perempuan yang biasanya mulai-mulai menstruasi saat-saat SMP atau SD. Nah, semisal kalian ingin bertanya-tanya tentang menstruasi, tentang hal-hal yang berbau pubertas seperti itu, bisa tanya ke ibu, bisa capri ke ibu. Semoga nanti kita bisa berdiskusi banyak ya. Dan semoga dengan ibu memberitahu hal ini, jadi kalian tuh paham kalau kalian tuh sekarang berada di masa pubertas. Masa-masa terjadinya perubahan fisik, emosi, dan reproduksi juga yang tadinya perempuan itu jadi mengalami menstruasi, lalu laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, semoga dengan ibu membahas ini, kalian jadi lebih mengerti dan lebih paham kalau apa yang terjadi pada kalian itu alamiah. Ya, seperti itu, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.